Keinginan dia, nyeselnya punya anak yang dikandung laki-laki itu ada, tapi nggak besar, tidak emosional. Saya itu pengen anak perempuan, bener-bener seperti itu, gitu. Bukan, tapi aduh kok laki-laki gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa dan sahabat beriman dimanapun berada, kita jumpa lagi di Ustadz Danu Official Channel. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini kita akan ngaji lagi bersama guru kita semua, Pak Ustadz Danu. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Pak Ustadz, saya akan bercerita dari teman saya yang bertanya nih kepada saya ceritanya Pak Ustadz. Ini temannya laki perempuan? Perempuan. Ibu-ibu? Ibu-ibu ya. Teman saya ini bercerita kepada saya. Memang cerita awalnya itu banyak sekali yang diceritakan Pak Ustadz. Kepelikan di dalam rumah tangga beliau lah. Misalnya dia dengan suaminya itu kalau sedang bicara, ujung-ujungnya berantem aja, itu diceritain sama saya. Terus dia cerita juga dia punya anak dua laki-laki kebetulan Pak Ustadz. Usianya udah lumayan udah dewasa lah ya, di atas 25 tahun gitu. Nah, sampai pada titiknya ini teman saya ini nangis bercerita. Saya tanya, loh kenapa Bu? Ini anak saya yang nomor 2 itu, Yang bungsu nih? yang bungsu itu kemarin sambil nangis itu dia bilang menderita penyakit LGBT. Maksudnya apa? Nah, saya kan tanya, Bu, maksud Ibu gimana? Jadi ketahuannya begini. Ini mohon maaf ya. Ini maaf ya, ini agak saru ya, agak saru ini. Agak saru ini sahabat beriman. Jadi ibunya itu dibilangin sama anaknya itu, maaf, duburnya itu sakit Pak Ustadz. Dubur anaknya? Dubur anaknya sakit. Nah, ditanya sama ibunya, kenapa? Nah itu anaknya bercerita, saya LGBT itu Pak Ustadz. Oh, mengakui anaknya? Anaknya mengakui. Masya Allah. Wah ini ibunya, ini teman saya ini panik Pak Ustadz. Sampai bercerita itu saya ajak umroh katanya anaknya, berdoa di depan maaf Ka'bah itu ya, berdoa minta kesembuhan. Mustajab. Iya, saya tanya gimana Bu? Masih. Wah, saya diceritain gitu ya, saya juga tidak bisa memberikan solusi begitu Pak Ustadz. Nah, kira-kira yang seperti itu Pak Ustadz ya, penyakit itu, maaf ya, LGBT itu, apakah itu bisa menjadi normal kembali atau bagaimana Pak Ustadz? Mohon solusi dan pencerahan ini Pak Ustadz. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Memang itu kan kaumnya Nabi Lut ya. Ya, kalau sudah seperti itu ya dilaknat oleh Allah Ta'ala. Nah, sebelum azab itu menimpa, tobatlah, kan gitu. Nah, tobat itu tidak segampang hanya lewat lisan saja, tetapi kan harus dengan hati, kemudian dengan kesungguhan untuk berubah. Kan tobat itu seperti itu ya, dan tidak mengulang lagi. Nah, orang yang seperti tadi itu kan berarti laki-laki dia ya. Laki-laki Pak Ustadz. Orang yang seperti tadi berarti jiwanya dia itu kayak perempuan, ada kayak perempuan istilahnya. Jadi dia ada suka terhadap laki-laki. Iya, biasanya seperti itu. Nah, kalau ada pertanyaan, bisa nggak dinormalkan? Insya Allah kalau memang Allah mengizinkan sih, kalau Allah mengizinkan sih bisa, namanya Allah mengizinkan ya. Cuma kalau yang sering saya alami dengan yang seperti tadi itu
harus dilihat dari analisa-analisa yang tepat dulu kalau saya seperti itu. Jadi kenapa anak laki-laki temanmu tadi itu dia kok mau digituin gitu. Jadi itu harus dianalisa dulu. Kenapa anak laki-laki ini kok dia ada sifat keperempuanan. Kalau tidak di fisiknya, ya di hatinya. Di hati, Pak. Di hati, di mata, di pikiran, di pendengaran, di jantungnya, di kulitnya itu ada sifat perempuan kalau Kompleks, saya. ya? Kompleks kalau LGBT itu kompleks. Jadi itu kenapa saya bisa cerita kok di mata, di pikiran, di memori, di motorik, di pendengaran, di kulit, termasuk pada organ itu. Jadi itu seluruh tubuhnya. Jadi kalau orang yang laki-laki punya sistem perempuan tadi, itu ada sesuatu yang diizinkan oleh Allah Ta'ala ada di tubuhnya, di kulit mamanya. Dia disenggol laki-laki langsung gereng. Di mata dia melihat laki-laki tipe begini gereng. Di pendengaran dia dengar suara laki tipe begini gereng, langsung nyaut antenanya. Ya, memang ada titik-titik tertentu seperti itu, dan itu kan udah kejadian, kan udah dewasa berarti dia. Iya, udah. Dia sebenarnya sudah ngalamin sejak remaja itu, dia sudah tahu, cuma nggak pernah mau ngomong. Dianggap itu ya given aja, ada given. Ya itu kan dari kesalahan. Nah, begini, kita tidak bilang itu salahnya si anak atau enggak, nanti dulu. Kita akan bercerita tentang analisa dulu. Nah, bagi anak yang seperti itu berarti kan satu, itu kan sejak dari kecil sudah seperti itu. Nah, kalau sejak dari kecil seperti itu berarti kekurangannya atau kesalahannya pada orang tuanya. Gimana orang tua kok bisa salah? Selama ini saya kan nangani kasus LGBT kan sering juga. Oh gitu Pak Ustadz ya? Ya, alhamdulillah sering. Nah, analisa awal adalah siapa di antara ibu atau bapak. Kalau saya yang analisa, yang pada waktu itu tahu anaknya laki-laki tapi kepingin anaknya perempuan. Umpamanya kalau perempuan yang diinginkan jarang laki-laki, pasti ibunya. Kan gitu, dari ibunya, dan kuat. Dan kemudian itu tahu yang dikandung laki-laki itu kayak ada penyesalan walaupun tidak besar umpamanya. Jadi ada penyesalan walaupun tidak besar. Kalau penyesalan itu besar, nanti ada lagi resikonya. Gitu. Ya, tergantung emosionalnya. Jadi kalau ada penyesalan tapi tidak besar itu, ya itu tadi, fisiknya tetap laki-laki, gayanya laki-laki, tapi hati, mata, pendengaran itu perempuan, tapi dia masih bisa menutupi. Seperti itu. Jadi keinginan dia, nyeselnya punya anak yang dikandung laki-laki itu ada, tapi nggak besar, tidak emosional. Saya itu pengen anak perempuan, bener-bener seperti itu, gitu. Bukan, tapi aduh kok laki-laki gitu. Aduh, padahal saya pengen anak perempuan, tapi biasa aja ini, emosinya masih segitu. Nah itu insya Allah terjadinya anaknya laki-laki seperti tadi, dia seperti laki-laki normal, tapi tersimpan di hati, di mata, di pendengaran, di memori, di motorik, di kulitnya dia, di organ-organ pipisnya dia. Dia kayak perempuan gitu. Jadi seperti itu. Jadi itu kalau dia biasa. Tapi kalau kenapa ini laki-laki ya, padahal saya tuh pengen perempuan, dia emosi gitu loh. Kuat emosi, itu, kuat sekali. ya. Nah itu nanti bisa meliuk badannya. Gimana itu Pak Ustadz? Meliuk itu ya laki tapi ya kayak yang di TV-TV itulah. Meliuk gitu. Gayanya gaya wanita ya? Ya gayanya wanita sudah. Jadi meliuk lah istilahnya. Itu kalau berlebihan dia? Kalau berlebihan emosionalnya maksud saya. Menerima kenyataan? Tidak mau menerima. Tidak menerima malah itu ya? Ya, nah di titik inilah saya bisa menganalisa. Kalau itu dijawab, iya saya, mamanya ibunya. Nah ini udah ketemu nih. Oh gitu. Kemudian ada anaknya,
Kemudian anaknya pingin nggak normal, pingin. Tapi bener ya, jangan ini lagi mau, saya akan belajar umpamanya. Nah insya Allah bisa itu dikasih kesempatan oleh Allah Ta'ala untuk normal. Karena saya beberapa kali nanganin kasus seperti itu, alhamdulillah diberi normal oleh Allah Ta'ala. Biasanya umur berapa tuh kalau kebanyakan bisa normal lagi, Ustaz? Oh, itu tergantung kekuatan dia ingin berubah. Oh gitu. Imannya juga dilihat oleh Allah Ta'ala seperti itu. Insya Allah yang saya amati seperti itu. Itu kasus yang ibunya pengen anak perempuan. Ada lagi yang beda. Nah, ada juga kasus yang menyerahkan, suami menyerahkan semuanya, urusan rumah lah, ini semuanya pada istri. Pokoknya istri saya semuanya istri, kalau urusan rumah. Ngatur semuanya ya. Iya. Nah, itu kalau ada anak laki-laki sama. Jadi dia kayak cewek. Karena apa? Si imamnya, nah ini saya cerita, si imamnya takut dengan istrinya. Oh, bisa berubah begitu. Berubah, ya? beneran serius itu berubah. Tapi memang itu nggak terlalu kuat juga. Tapi berubah anak laki-lakinya. Nggak terlalu kuat karena hanya menyerahkan. Jadi nggak ada keinginan pengen anak perempuan ya enggak gitu. Tapi istilahnya imamnya nyerahin pada istrinya itu tadi. Berubah, beneran berubah itu. Nah, alhamdulillah seperti itu. Kemudian saya kasih tahu ibunya, saya kasih tahu bapaknya, paham. Kemudian bapaknya merubah sistem. Jadi urusan rumah bapaknya juga ngamati, juga memberikan masukan. Ibunya juga mau. Alhamdulillah diberi kenormalan oleh Allah Ta'ala. Nah, itu salah satunya. Dan ada kasus lagi. Nggak cuma masalah yang laki-lakinya nyerahin masalah rumah tangga dengan ibunya. Nggak ada beda lagi. Saya kasih contoh. Si ibu, karena ibunya itu kerja, nah itu mirip yang tadi. Ya. Ibunya kerja, punya uang ini. Suaminya itu nggak kerja. Kerja itu kalau ada apa namanya? Job kerja aja itu kalau gitu. ada ya job, kalau enggak ya enggak bisa. Nah, itu ada yang punya anak gitu ya laki-laki itu bisa jadi perempuan gara-gara apa? Gara-garanya sepele. Si ibunya itu selalu memandang rendah suaminya. Agak sering ngomong laki-laki nggak bisa kerja kayak perempuan aja. Nah, itu ya. Itu bisa seperti itu. Jadi banyak kasus. Ini saya kasih tahu jalannya. Bisa diperbuktikan. Cuma ada satu lagi. Satu, harus yang ngasih itu kalau ingin berubah beneran, imannya harus dikuatkan kepada Allah Ta'ala. Sehingga pada saat orang itu udah ketemu, dianalisa ketemu, kemudian dia ingin berubah menjadi normal, didoai. Berarti kata-kata tadi itu seperti doa untuk keturunannya bisa menjadi kena gitu ya, Ya, Pak? sudah dijelaskan dalam hadis Nabi. Iya. Ya, perkataan orang beriman itu doa. Kan seperti itu. Jadi harus hati-hati. Kan gitu. Nah, makanya ini saya memberikan analisa seperti itu. Kemudian didoakan kepada Allah Ta'ala. Udah ketemu salahnya di mana, salah ibunya, ya ibunya harus mohon ampun kepada Allah Ta'ala. Kan itu tetap akan apa istilahnya ya, kesalahan itu tetap ada catatannya di hadapan Allah Ta'ala. Dan kalau ibunya mau paham, mengerti, kemudian kembali jalan Allah, kemudian minta maaf kepada suaminya, kemudian insya Allah anaknya kasih normal sama Allah Ta'ala. Seperti itu. Jadi banyak kasus ya. Ada yang dari lingkungan, ya nah itu dari nafsunya dia. Oh, lingkungan dia. Ya. Itu. Jadi kasus-kasus itu banyak. Itu tetap makhluk yang namanya Dajjal itu yang masuk itu, Pak Ustadz? Ya. Insya Allah seperti karena seseorang menyalahi syariat Islam, Dajjal pasti masuk. Pasti masuk, itu sudah di situ. Karena memang tugas Dajjal itu kan mengkafirkan orang Islam. Jadi mengkafirkan orang Islam tugas Dajjal. Jadi kalau ada orang yang dia pengen mengkafirkan orang Islam, itu Dajjal. Jadi dilihat dari analisa dulu, kemudian baru struktur doanya disusun. Oh ini dari kesalahan ini ya
kesalahannya dimohonkan kalau dia mohonkan ampunan. Kemudian kalau anaknya sudah melakukan ini, anaknya dimohonkan ampunan. Kemudian jangan diulang lagi ya. Jawabannya biasanya iya. Tapi kalau nakal ya diulang lagi. Jadi kalau dibilang bisa nggak dinormalkan, ya tergantung siapa. Anaknya sendiri mau nggak dia itu kembali jalan Allah, kemudian keseriusan, kemudian yang menjadikan anak itu seperti itu dari mana orang tuanya mau nggak mohon ampun kepada Allah Ta'ala, berubah dan sebagainya itu. Nah itu udah bener serius, ibadahnya dikuatin beneran mulai saat ini, ya sholatnya, ya puasa di bulan Ramadan atau sholat sunnahnya atau puasa sunnahnya, baca Quran setiap saat, setiap hari lah paling tidak itu. Nah di titik itulah nanti Allah mudah-mudahan memberikan hidayah sehingga diberi kesembuhan normal lah istilahnya. Yang selalu saya ketahui itu. Jadi insya Allah kalau memang mau ya, makanya kalau saya dengan orang seperti itu saya nggak ngomong bahwa kamu dilaknat, ya enggak bro. Yang laknat itu Allah bukan kita sebenarnya. Ya. Ini maaf Pak Ustadz, ini yang menjadi ketakutan teman saya ini memang beliau tidak tinggal bareng ini sama anaknya Pak Ustadz. Anaknya berpisah lah ya, pisah di tempat lain gitu, di kota lain, ibunya di kota lain. Ini yang menjadi ketakutan berlebih juga bagi ibunya ini, teman saya ini. Apa perlu ditarik anaknya sementara biar diawasi gitu Pak Ustadz? Gimana? Sebenarnya yang lebih bagus itu adalah pembicaraan dulu. Pembicaraan dulu, kemudian mau nggak dia normal. Kalau dia mau pengen normal, kemudian mencari jalan keluar. Harus ada keterbukaan di antara mereka ya Pak Ustadz. Iyalah, kan terbuka itu kan nggak hanya maksudnya keseriusan, mau mengakui kesalahan, mau berubah yang penting. Iya. Ya, kemudian dicari jalan keluarnya, bagaimana ibunya yang mau ke sana atau anaknya yang ke sini, sekolahnya gimana? Ya memang harus dibicarakan seperti itu gitu. Wah, saya nggak bisa. Nah, sekarang carilah teman atau orang yang bisa ngawasin di sana. Insya Allah seperti itu. Kalau memang semuanya itu niatnya karena Allah Ta'ala, pasti Allah memberikan petunjuk. Kan seperti itu ya. Termasuk analisa-analisa Pak Ustadz itu bisa juga dijadikan rujukan mungkin sama mereka ya Pak Ustadz ya? Iya. Apakah dulu begitu? Iya, begitu ya, iya, Pak Ustadz? benar. Karena memang Alhamdulillah banyak yang sudah normal, yang diizinkan oleh Allah Ta'ala normal. Jadi ya Alhamdulillah berarti analisa saya insya Allah benar lah. Ya. Menurut saya benar karena normal sudah. Iya. Gitu. Jadi bagus sih. Dan banyak seperti itu, walaupun tidak banyak sekali, tapi banyak lah. Nah, itu yang harus kita pahami bahwa kalau ada suatu masalah, tidak perlu kita salah-salah, tapi cari jalan keluarnya. Ya, minta pertolongan kepada Allah Ta'ala dengan sabar dan sholat itu tetap wajib bagi kita seorang Islam. Nah, mudah-mudahan ini manfaat. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Pak Ustadz penjelasannya. Para pemirsa dan sahabat beriman dimanapun berada, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk kita semua dan bagi saya khususnya yang ada di sini. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.